Selamat datang kembali di dalam video pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, kita bersyukur kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh seperti ini, tapi ini adalah bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Anak-anak, kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, semoga pandemi ini segera berlalu anak-anak. Sehingga kita bisa menjalin relasi hubungan kita itu dengan cara yang normal, gitu ya. Oke, anak-anak, tanpa berlama-lama, Ibu akan mengajak kita masuk di dalam sebuah segmen yang baru lagi dalam pelajaran matematika, yang tentunya sudah kalian nanti-nantikan. Saya tahu persis bahwa kalian semua sangat menanti-nantikan pelajaran matematika. Oleh karena itu, stay tune dan jangan beranjak daripada channel YouTube. Oke? Baik, anak-anak, Ibu langsung share screen. Nah, tapi sambil menunggu share screen ini, Ibu mau cerita dulu. Kalian lihat ya, di latar belakang Ibu ini ada apa? Ya, betul sekali. Ini adalah apa namanya? Jembatan Sydney ya, jembatan Sydney Harbour gitu ya. Jadi ini adalah satu jembatan yang cukup terkenal, yang mana bentuk daripada jembatan ini menyerupai parabola ya. Jembatan Sydney Harbour. Oke, ini sangat-sangat terkenal. Jadi Sydney Harbour Bridge kalau dalam bahasa sabunnya gitu. Oke, apa ya hubungan jembatan Sydney dengan pembelajaran kita hari ini? Ada nggak sih hubungannya? Nah, itu akan kita pelajari. Check this out guys. Oke, Ibu akan share screen. Ya, oke. Sudah tampil di hadapan kita PowerPoint slide yang juga Ibu sudah attach di Google Classroom dan juga Ibu sudah attach di kita punya web sekolah ya. Kalian boleh akses dan kalian boleh membaca-baca, mempelajari bahkan sebelum kita lihat persamaan dan fungsi kuadrat. Kita sudah masuk di dalam topik baru, unit baru setelah perpangkatan dan bentuk akar yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan melihat tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ayo dibuka bukunya, dibuka soft bukunya yang Ibu sudah bagi juga di di web sekolah. Nah, di situ juga ada rincian materi lengkap seluruh kelas 9. Kalian boleh belajar dari sana. Nah, ini juga bahan-bahan Ibu sadur dari sana. Soal-soal yang Ibu contohkan di dalamnya itu juga berasal dari buku tersebut. Jadi kalian boleh itu mengunduh dan mempelajari. Kalian boleh memprintnya ya, mencetaknya. Oke, kita langsung ya di dalam pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita review dulu. Pertama, apa itu persamaan? Apakah anak-anak masih mengingat tentang apa itu persamaan? Ya, aku punya persamaan dengan kamu. Ya, tentunya di dalam matematika ada arti tersendiri dari kata persamaan ini. Ya, di mana dalam matematika persamaan ini adalah sebuah kalimat matematika atau pernyataan matematika yang menyatakan dua hal yang sama persis. Oke, satu kalimat matematika atau pernyataan matematika yang menyatakan dua hal yang sama persis. Kedua hal yang sama persis ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, itu kan kalian bisa lihat persamaan itu kata dasarnya sama. Ingatlah bahwa selalu ada tanda sama dengan di dalam persamaan. Nah, coba contohkan ya satu bentuk persamaan yang pernah kamu pelajari. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari, ya betul, kalian sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus di kelas 8. Dan itu topik yang sangat menyenangkan ya. Saya yakin dan percaya kalian semua sudah menghafal, bahkan sudah menguasai seluruh bentuk persamaan garis lurus yang kalian sudah pelajari di sana. Ya, coba sebutkan satu contoh. Nah, Ibu akan pakai pointer di sini. Coba ya kita tuliskan bersama contoh persamaan yang pernah anak-anak pelajari. Ya, misalkan apa? Ya, persamaan implisit ya, misalnya 2x tambah 3 sama dengan 0. Ya, ini adalah salah satu bentuk persamaan, contoh persamaan. Atau persamaan eksplisit lainnya yang kalian sudah pelajari, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan misalnya negatif X tambah 7. Ya, ini adalah satu contoh misalnya ya. Nah, ini kalian sudah pernah bahkan menggambarkan grafiknya dan seterusnya. Nah, anak-anak, ini hal-hal yang kalian tidak boleh lupakan karena mirip dengan ini, paralel dengan persamaan garis lurus ini, hari ini kita akan mempelajari topik yang tadi kita sudah sebutkan. Betul sekali, persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sekarang apa itu fungsi ya? Kalian masih ingat apa itu fungsi? Nah, di kelas 8 kalian juga sudah mempelajari tentang apa itu fungsi ya. Fungsi ini adalah sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota di kodomain.
gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat fungsi, kalau Ibu gambarkan dengan diagram panah ini secara ringkas aja ya. Misalnya diagram panah ini, wow, oke. Kalian sudah mempelajari dengan bentuk diagram panah ya, untuk membedakan yang mana merupakan fungsi dan mana yang merupakan fungsi. Kalau fungsi, setiap anggota domain harus punya pasangan di kodomain, dan dia tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Gak boleh ada yang jomblo setiap domainnya, dan domain gak ada yang boleh selingkuh. Nah, itu bahasa-bahasa yang mempermudah. Artinya dia tidak memiliki cabang dan tidak memiliki tidak bercabang dan tidak ada yang tidak punya pasangan. Misalkan ini ya, ada dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Saya langsung gambarkan dari sini ya. Di mana A itu anggotanya adalah 1, ini bukan titik-titik, aduh, oke. 1, wow, oke. Ini pentepnya sedikit bermasalah ya. Anggotanya 1 dan 2. Di mana dan himpunan B, ini himpunan A ya. Dan ini himpunan B. Ini misalnya A, B, C gitu ya. Kalau yang namanya fungsi itu 1 harus punya pasangan. Misalnya 1 dengan A atau 2 dengan B gitu ya. Nah, ini baru namanya fungsi. Fungsi memetakan dari A ke B. Ya, atau F, kalian punya terus F2 memetakan A ke B. Nah, ini disebut fungsi. Tapi kalau misalnya 2 dia memiliki cabang, nah ini bukan fungsi nih. Gitu ya. Atau misalnya ada 3 di sini, lalu 3-nya nggak udah ada pasangan, itu bukan fungsi, itu cuma relasi aja ya. Jadi sekali lagi, kalau fungsi nggak boleh bercabang dan nggak boleh ada yang single, seperti itu ya. Itu kalau kalian masih ingat gitu ya. Yang pasti fungsi ini dia itu memasangkan domain ke kodomain, dan setiap domain ini nggak boleh bercabang, dan domain itu nggak boleh ada yang nggak memiliki pasangan. Jadi dia harus memiliki pasangan. Nah, kita juga akan mempelajari fungsi, tapi kali ini adalah fungsi kuadrat. Gimana sih ya fungsi kuadrat? Oke, kita akan melihat terlebih dahulu tentang persamaan kuadrat. Nah, jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Perhatikan baik-baik. Nah, Ibu punya sebuah komik nih yang ada juga di buku kalian ya. Ibu bacakan, mungkin ada yang tidak kelihatan karena terlalu kecil ya. Coba kamu perhatikan bentuk air mancur itu. Melengkung bukan? Itu disebut bentuk parabola dalam ilmu matematika. Itu kata temannya. Nggak cuma itu, kamu bisa perhatikan bentuk jembatan Sydney yang ada di Australia. Ya. Kita udah belajar ya di Aussie yang ada di latar belakang ibu ini. Atau melihat arah luncuran sebuah peluru yang ditembakkan ke atas. Semua itu berbentuk parabola alias melengkung. Paham? Oh, gitu. Temannya alasannya, oh gitu. Ada yang biasa kayak gitu. Kamu dari tadi cuma senyum sama oh. Itu tandanya udah ngerti apa sih? Atau apa sih? Nah, temannya penasaran. Aku nggak paham dari awal kamu ngomong apa, gitu katanya. Kalau gitu coba kita langsung praktik aja yang kamu perhatikan bentuk luncuran rudal ini. Tunggu, kamu ke arah targetnya kemana sih? Gitu, takut dia ditembak gitu ya. Jadi ini ada satu perbincangan yang menarik dari dua orang teman ini, si A dan si B, berbincang mengenai bentuk daripada air mancur dan juga bentuk daripada jembatan Sydney atau Sydney Harbour gitu ya, yang ada di Aussie. Nah, tapi ada moral value atau nilai moral yang kita bisa lihat di sini, bahwa malu bertanya sesat di jalan, terlalu banyak bertanya memalukan. Bertanya dari awal agar segera paham, gitu ya. Jadi ketika kalian menemukan kesulitan dalam pelajaran ini, baiklah anak-anak bertanya, gitu ya. Bertanya di mana? Di stream. Manfaatkan Google Classroom semanfaat-manfaatnya, ya kan? Jadi ketika ada hal-hal yang kalian tidak paham dari video ini bahkan atau dari pertemuan kita nanti, anak-anak boleh bertanya di Google Classroom. Oke, nah seperti yang ada dalam pembicaraan mereka tadi, mereka melihat jembatan Sydney ini ya, di mana jembatan Sydney ini melengkung. Di dalam matematika ini tidak pernah disebut yang melengkungan, bukan, tapi disebut sebagai parabola, gitu ya. Nah, parabola ini dia bentuknya mengikuti sebuah aturan seperti apa sih? Nah, kita akan lihat. Lalu kalian juga tentu sudah pernah melihat air mancur. Nah, misalnya ini adalah air mancur yang ada di lapangan golf Ibu Ria. Oke, ini adalah air mancur. Ini air mancur, kalian lihat ya, pancuran dari air ini membentuk sebuah lengkungan yang kita namakan sebagai parabola. Nah, anak-anak, penggambaran parabola ini tentu saja tidak sembarangan asal-asalan ya, tapi tentu mengikuti sebuah kaidah atau sebuah fungsi yang berlaku di dalam parabola tersebut.
Nah, fungsi itu namanya fungsi kuadrat yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, ketika kita mau menentukan di manakah letak titik-titik lingkungan ini sehingga membentuk parabola yang teratur, tentu dia mengikuti sebuah aturan atau sebuah fungsi. Gitu, ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari karena persamaan dan fungsi kuadrat ini adalah materi yang sangat super duper berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita akan melihat aplikasinya nanti. Tapi matematika telah menyediakan sebuah konsep yang kita bisa serap dan kita pelajari dulu dalam bentuk aturan-aturan umumnya, sehingga ketika kita menemukan masalah sehari-hari yang memerlukan konsep persamaan dan fungsi kuadrat, kita mampu menyelesaikannya. Oke, anak-anak, misalkan, nah ini hal mendasar masalah matematika gitu ya. Misalkan kalian lihat masalah nomor 1. Suatu bilangan jika dikuadratkan lalu dikurang dengan 2 kali bilangan tersebut dan dikurang dengan 3, hasilnya adalah 0. Suatu bilangan dikuadratkan lalu dikurangkan dengan 2 kali bilangan tersebut dan dikurang lagi dengan 3, hasilnya adalah 0. Coba kalian tuliskan dalam kalimat matematika, ayo. Tentu saja kalian pasti sudah punya banyak sekali pemahaman sebelumnya ya, atau ibu langsung tuliskan di sini aja ya. Suatu bilangan, misalnya bilangan itu kita misalkan dengan X ya, sebuah bilangan, oke. Jika dikuadratkan lalu dikurang dengan 2 kali bilangan tersebut, kurang dengan 2 kali bilangan tersebut dan dikurang dengan 3, kurang dengan 3, hasilnya adalah 0. Wah, membentuk sebuah persamaan matematika nih. Oke, contoh yang kedua, masalah yang kedua. Suatu bilangan jika dikuadratkan lalu ditambah dengan 5 dikali bilangan tersebut, tambah dengan 5 dikali bilangan tersebut, dan dikurang dengan 6, hasilnya adalah 0. Oke, jikalau itu adalah bilangan yang sama, misalkan kita kasih lambang variabel, kalian maunya apa? Oke, ada yang bilang A. Oke, bolehlah sebuah bilangan A. Jika dikuadratkan, oke, lalu ditambah dengan 5 kali bilangan tersebut, 5 kali bilangan tersebut, 5A ya, dan dikurang dengan 6, kurang 6, hasilnya adalah 0. Bilangan itu berapa ya? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Keterangan-keterangan ini dapat membuat kita bisa menyelesaikan apakah atau berapakah bilangan yang dimaksud. Suatu bilangan jika 2 dikali kuadratnya lalu dikurang dengan 5 dikali bilangan tersebut dan dikurang dengan 3, hasilnya adalah 0. Aduh, ribet banget sih. Tapi ketika kita menuliskan dalam matematika, kita akan melihat itu adalah kalimat yang sederhana. Nah, itulah keistimewaannya matematika. Hal-hal yang simple, hal-hal yang rumit bisa disederhanakan, gitu ya. Nah, suatu bilangan jika dikali dengan kuadratnya, satu bilangan misalnya B lagi ya. Satu bilangan jika 2 dikali kuadratnya, 2 dikali dengan kuadrat bilangan tersebut, 2 kali B kuadrat. Lalu dikurang dengan 5 kali bilangan tersebut, kurang dengan 5 kali bilangan tersebut. Dan dikurang dengan 3, hasilnya adalah 0. Oh gitu cara tulisnya. 2B kuadrat kurang 5B kurang 3 sama dengan 0. Terakhir, suatu bilangan jika 3 dikali kuadratnya. Suatu bilangan, misalnya C ya. C. Jika 3 dikali kuadratnya. 3 dikali kuadratnya. 3 dikali kuadrat bilangan tersebut. Ditambah dengan 4 kali bilangan tersebut. Tambah 4 kali bilangan tersebut. Dan dikurang dengan 4. Kurang dengan 4 lagi. Hasilnya adalah 0. Wah. Nah, anak-anak, kita sedang menuliskan apa nih? Nah, tentu kalian tahu bahwa ini adalah bentuk bersamaan. Tapi kalian lihat, ada ciri-ciri yang sama. Apa itu? Coba kita simpulkan bersama. Ibu memberikan kalian kesempatan untuk mengambil kesimpulan. Ini bentuk apa sih? Ini persamaan apa sih? Dan ciri-cirinya sama. Kita namakan apa ya? Let's go to our next slide. Ya, betul sekali. Ini Ibu udah disiapkan tabel ya. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat sebuah bilangan ya. Berarti X kuadrat itu sama dengan 1X kuadrat. Oke. Jadi di sini 1. Nah,
dia memiliki tabel ini yang Ibu siapkan ini, dia memiliki satu apa namanya, dia pakai satu jenis variabel aja. Oke, sebelumnya guys. Nah, ini cukup sensitif ya. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0, A kuadrat tambah 5A kurang A sama dengan 0. X kuadrat, nah ini belum ada kuadratnya nih. Oke guys, ya mungkin kita pakai ini aja deh. Oke, tetap aja deh. X kuadrat, nah tadi kita sudah mempelajari apa sih? Bentar ya, harus bersabar. Dalam belajar itu kudu sabar. Nah ini A kuadrat, ini kan 1X kuadrat kurang 2X kurang 3 ini yang tadi kita udah bahas ya. Nah di sini kalau misalnya di sini X kuadrat nggak ada tanda apa-apa. Oke, kontrol saya dulu. Ibu hapus dulu ya, kayaknya ini jelek sekali. Nah anak-anak, nah inilah kesulitan Ibu Rian juga kalau mengajar menggunakan hal-hal yang berbau teknologi seperti ini ya. Nah, ini X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, sebenarnya koefisien daripada X kuadrat ini adalah 1 di sini, tapi seringkali kita tidak tuliskan. Kenapa? Karena 1 kalau dikali dengan sebuah bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga seringkali X kuadrat itu dia memiliki koefisien sebenarnya adalah 1, gitu ya. Tapi kita tidak tuliskan. Lalu bentuk yang kedua yang tadi kita sudah temukan bersama, tapi dalam bentuk A, kali ini di dalam tabel ini kita dalam bentuk X aja ya. Yang biasa dipakai aja sebenarnya. Itu adalah 1X kuadrat juga, ya, tambah 5X kurang 6. Kemudian yang berikut adalah 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian 3X kuadrat tambah 4X tambah 4X kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini variabelnya X semua ya. Variabelnya X semua. Nah, ini koefisien daripada X kuadrat. Ini apa? 1 juga. Koefisien dari X, ini 5 ya. 5. Konstantanya atau yang berdiri sendiri adalah negatif 6. Oke. Nah, ini. Ini koefisien dari X kuadrat adalah 2. Koefisien dari X inilah negatif 5, betul sekali. Koefisien atau konstantanya, konstantanya adalah negatif 3. Oke, ini. Koefisien dari X kuadrat adalah 3. Koefisien dari koefisien dari X adalah 4, dan konstantanya adalah negatif 4. Nah, kalian lihat ya, seringkali nanti kita akan mempelajari tentang pemfaktoran, kalian harus mampu untuk menentukan mana yang merupakan koefisien dari X kuadrat, mana yang merupakan koefisien dari X, dan mana yang merupakan konstanta. Kalian sudah mempelajari di kelas 7 dan di kelas 8, bahkan apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan apa itu variabel. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, ini ada 3 suku yang berbeda, gitu ya. Nah, ini kalian lihat, di sini koefisien dari X kuadrat ini adalah 1, yang nomor 2 koefisien dari X kuadrat adalah 1 juga, yang nomor 3 koefisien dari X kuadrat adalah 2, ini koefisien dari X kuadrat adalah 3. Lagi, koefisien dari X pada nomor 2 adalah 5. Koefisien dari X pada nomor 4 adalah 4. Nah, kalian harus mampu untuk menentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Kalau koefisien X kuadrat itu kita sering namai dengan A, koefisien dari X itu kita namai dengan B, dan konstanta itu kita kasih nama C. Gitu ya. Oke, kita next dulu ya, supaya kalian makin mahir. Nah, jadi bentuk-bentuk yang tadi yang kita udah tuliskan, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan derajat atau pangkat tertinggi adalah berapa? Betul sekali, 2. Oke, Ibu tulis, bikin pointer dulu. Nah, dengan derajat tertinggi adalah berapa? Betul sekali, 2. Jika setiap koefisien dari variabel derajat tertinggi hingga konstanta dimisalkan dengan A, B, C, dan variabel dimisalkan dengan X, maka bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, bentuk umumnya apa? Ayo, coba kalian lihat ini. Oke, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, bentuk yang umum-umumnya adalah, betul sekali, A X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0.
di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B juga adalah koefisien dari X. Dan C ini kita sebut sebagai apa? Konstanta. Oke. Dan X ini adalah kita sebut sebagai variabel. Aduh. Wah, ini nih. Sekali lagi ya. Pangkat tertingginya, derajat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A dan B ini kita biasa sebut sebagai koefisien. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C ini kita namai sebagai konstanta. Oke, dan A dan B X kuadrat ini, X kuadrat dan X ini adalah variabel. Gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, sekali lagi Ibu tegaskan berdasarkan pengertian yang kita temukan dari model matematika yang tadi kita kerjakan bersama yang ini. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Ingat ya, variabel pangkat tertinggi daripada variabel tersebut adalah 2 ya. Pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jangan sampai kalian lupakan ya. Ini bentuk umumnya, dengan X merupakan variabel, AB merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, jadinya apa nih? X kuadrat A kali X kuadrat 0 kan? Nah, kalau ini 0, berarti apa nih? Tinggal BX tambah C, itu bentuknya bukan persamaan kuadrat lagi, tapi persamaan apa? Linear, betul sekali. Nah, yang kedua, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, gitu ya. Jadi seperti kalian ingat ya, kalau fungsi itu ada input dan outputnya. Oke, variabel bebas, variabel terikatnya. Di mana variabel terikatnya ini adalah fx ini, variabel bebasnya adalah xx ini, gitu ya. Nah, kalau fungsi kuadrat ini dia memiliki bentuk seperti yang kita pelajari ini, tapi ini persamaan dan ini adalah fungsi. Grafik fungsi dari fungsi kuadrat ini biasanya berbentuk apa? Parabola. Nah, ini yang tadi diperbincangkan di komik kita tadi ya. Grafik dari fungsi ini berbentuk parabola. Oke, yang mempunyai nilai optimum ya atau titik tertinggi ya, titik tertinggi atau terendah. Dalam aplikasi dunia nyata ini sangat berguna anak-anak. Apalagi kalian tahu bahwa ada banyak sekali benda-benda atau bangunan-bangunan yang membentuk parabola. Maka fungsi kuadrat berlaku di sana ya. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. X adalah variabel, A dan B adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Ibu tuliskan berulang-ulang kali supaya kita mahir dan kita familiar nih dengan bentuk yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau di dalam slide-slide sebelumnya, kayak misalnya tadi, kalian memiliki sebuah kasus yang Ibu tampilkan di slide, bahwa ada sebuah bilangan yang dikuadratkan, kurang dengan 2 kali bilangan tersebut, kurang 3 sama dengan 0. Bilangan tersebut berapa ya? Nah, ketika kita menentukan kemungkinan penyelesaian dari persamaan kuadrat tadi, itulah akar-akar persamaan kuadratnya. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat itulah kemungkinan penyelesaian dari persamaan kuadrat, gitu ya. Akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan menentukan nih bagaimana caranya. Ya, betul sekali. Seperti kita tahu di dalam para ilmuwan itu mereka menetapkan ada 3 cara untuk menentukan persamaan kuadrat. Ya, yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC atau kita biasa sebut dengan rumus kuadratik. Gitu ya. Jadi ada 3 cara, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Tapi untuk unit ini Ibu akan memperkenalkan kalian ya
kita akan membahas secara lebih detail tentang cara memfaktorkan dan rumus kuadratik saja ya. Melengkapkan kuadrat sempurna, Ibu sudah memberikan bahannya di dalam LKPD, nanti kalian akan mempelajarinya sendiri gitu ya. Sehingga kita lebih menghemat waktu, mengingat di dalam masa pandemi ini banyak waktu-waktu atau jam-jam pembelajaran kita yang terpotong. Jadi matematika yang harusnya kita biasanya 6 sesi, jadinya cuma 4 sesi bersama kalian. Sehingga ada hal-hal yang Ibu skip karena dua modal ini cukup untuk kalian mengerjakan yang namanya persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi kita akan hari ini kita akan membahas, mengkupas secara tuntas tentang memfaktorkan. Ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran gitu ya guys ya. Ibu langsung aja kepada contoh soal gitu ya. Kalau Ibu jelaskan nanti begini-gini itu lebih panjang. Lebih baik kita masuk ke dalam contoh soal ini guys. Coba kalian perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Coba nilai x yang memenuhi itu apa-apa saja lah, apa-apa saja ya jika diberikan persamaan kuadrat seperti ini. Pertama, kita tentukan A-nya dulu ya. Kita tentukan A-nya berapa dari persamaan ini. Oke, A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Apa ya? Betul sekali, 1. Ibu tidak ada angka apa-apa di sini ya. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, 1 ini seringkali tidak ditulis. Kenapa? Karena kalau 1 dikali dengan sebuah bilangan atau variabel bahkan, itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Dan B ini adalah koefisien dari X. B itu berapa? Ya, positif 5 atau 5 saja. Dan C ini adalah apa? Positif 6 atau kita tulis 6 saja ya. Nah, kita sekarang perhatikan A dengan C. Kita kalikannya A dengan C ya. Kalau A kali C hasilnya berapa ya? Ya, 6. Ini caranya. Kita kalikan A dengan C, 6. Nah, 6 ini, kita sederhananya gini. 6 ini adalah hasil dari berapa kali berapa ya? Bilangan apa dikalikan dengan apa, hasilnya 6. Nah, tentu kalau Ibu bertanya seperti itu, tentu itu maksudnya adalah pemfaktoran. Ini kurang kelihatan. Tentu itu pemfaktoran. Tentu itu kita harus menentukan faktor daripada 6. Faktor dari 6 itu apa saja sih? 1, oke, 2, apalagi 3 dan 6. Oke. Sekarang di antara faktor-faktor ini kalau dikalikan ya, mana yang menghasilkan 6? Ya, semua menghasilkan 6. Maksudnya kalau dijumlahkan itu pasangan dari faktor-faktor ini yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Dari beberapa faktor 6, dua bilangan yaitu P dan Q yang mana yang dijumlahkan menghasilkan 5. Dan kalau kali hasilnya 6. Oke, 6 ini sama dengan 1 kali 6. Oke, apalagi? Betul, negatif 1 kali negatif 6. Apalagi? Ya betul, negatif 2 kali negatif 3. Apalagi? Ya betul, 2 kali 3. Nah, dari antara kemungkinan-kemungkinan ini, mana yang kalau dijumlahkan, ya, misalkan P ini adalah 1, Q 6, P adalah negatif 1, Q adalah negatif 6, P adalah negatif 2, Q adalah negatif 3, P adalah 2, dan Q adalah 3. Manakah di antara pasangan-pasangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 5? Coba kita lihat, 1 kali 6, 6, betul. 1 tambah 6, 7, oh bukan 5, tetot, salah. Negatif 1 kali negatif 6, betul 6. Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7, oh tetot, salah. Negatif 2 kali negatif 3, positif 6. Betul. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Oh, tetot. Salah. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 tambah 3 sama dengan 5. Betul. Ya, ini pemenangnya yang akan kita cari. Jadi, P ini adalah 2, Q ini adalah 3. Oke. Jadi, kita udah dapat nih dua buah bilangan, yaitu 2 dan 3. Ya. Karena dua bilangan ini memenuhi persyaratan yang diberikan untuk cara menentukan pemfaktoran ya. Lanjut. Nah, ini nih tadi nih yang kita kerjakan, tapi ini Ibu rapikan dalam bentuk tabel ya. Apa-apa lagi ya kemungkinan 1 kali 6 sama dengan 6, negatif 1 kali negatif 6, negatif 2. Oh, wow, oke. Oke, guys. Betul, 2 P sama dengan 2, dan Q sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 tambah 3 sama dengan 5. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan P kali Q sama dengan berapa ya?
positif 6, ini negatif 5. Oke, kita udah temukan nih. Ini nih. Ini yang memenuhi. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C. Kalau dijumlahkan yang hasilnya adalah sama dengan B. ABC itu apa ya? Yang tadi kita udah tuliskan gitu ya. Nah, dengan demikian dari pengisian tabel nilai yang memenuhi P itu adalah 2 dan Q itu adalah 3. Maka ubahlah persamaan kuadrat dengan cara memisahkan bagian BX menjadi 2 bagian sesuai dengan hasil di atas. Pertama, ini kan soalnya kita kan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pisahkan X kuadrat tambah PX tambah QX sama dengan 6, gitu ya. Coba kita langsung tuliskan aja. X kuadrat, P tadi berapa? 2. Q tadi berapa? 3, ya. Jadi 2X, P tambah 2X tambah 3X tambah 6 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan ya, kita keluarkan ini. X kuadrat dan 3X gitu ya. X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X. Tambah 2X. 2 kali X, sorry. 2 kali berapa? Aduh, ini pointer ibu udah hilang nih. Oke guys, kita ulang lagi. 2 kali berapa? 2 kali X tambah 3. Oke, sampai sini paham ya? Semoga kalian. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat distributif, kita dapati bahwa X tambah 3 tambah, X tambah 3 kali berapa? Kali X. X tambah 3 kali X. Wow, oke. Kali X tambah 2. X tambah 2 dapat dari mana? Dari sini. Ini X, ini 2. Sama-sama dikalikan dengan X tambah 3 kan? Oke. Nah, dari sini kita dapat X tambah 3. Nah, kalau misalnya X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0, berarti kemungkinan pertama X tambah 3 sama dengan 0, atau X tambah 2 ini yang sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau hasilnya adalah 0, berarti salah satu bilangan itu minimal, salah satu bilangan itu adalah 0, gitu ya. Sehingga kita dapati, ini, tunggu ibu pakai pointer dulu ya. Oke, nah ini X tambah 2 gitu. Atau kalau misalnya X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Atau X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 adalah X sama dengan apa? Betul sekali, negatif 3 dan atau X adalah negatif 2. Nah, inilah persamaannya. Coba kalian tidak percaya ya. Coba kalian substitusi negatif 2 ini ke dalam persamaan kuadrat ini. Coba ya, kita coba. Negatif 2 dikuadratkan, tambah 5 kali negatif 2, tambah 6. Apakah dia sama dengan 0? Betul tidak ya? Coba ya. Negatif 2 dikuadratkan 4. 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Kurang 10 tambah 6. Sama dengan, hasilnya berapa nih? 0, betul sekali. 4 tambah 6, 10 kurang 10, 6. Ya, memenuhi. Ternyata memenuhi. Wow. Coba kita coba, apakah negatif 3 ini juga masuk? Kita coba ya. Negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan. Tambah 5 kali negatif 3 tambah 6 sama dengan, apakah sama dengan 0? Negatif 3 dikuadratkan 9. 5 kali negatif 3 negatif 15. Tambah 6. 9 tambah 6 sama dengan 15 kurang 15 sama dengan 0. Ya, betul sekali. Ternyata negatif 3 dan negatif 2 ini memenuhi. Sehingga akar-akar dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 adalah negatif 2 dan negatif 3. Betul sekali. Nah, sekarang ibu kasih contoh lain lagi. Nah, itu kan tadi kalau koefisien A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau koefisien A-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Tapi ada misalnya 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Ini bagaimana ya menentukannya? Nah, tentu akan sama juga dengan yang tadi cara kerjanya. Kita lihat ya. Tentukan A-nya berapa. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A itu berapa? 2. Betul sekali. B adalah 7 dan C adalah 6. Kebetulan semuanya positif ya.
Perhatikan, sekarang kita perhatikan A kali C, 2 kali 6 berapa? 12, betul sekali. Nah, kita lihat perkalian faktor-faktor 12 mana, faktor-faktor A 12 mana yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 7. Misalkan faktor dari 12 itu P dan Q ya, kalau mereka kalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 7. Nah, dengan demikian kita harus temukan 12 ini sama dengan berapa kali berapa aja, 12 ini. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 7. Nah, kalau kita udah dapat dua bilangan itu, maka kita langsung bisa menentukan akar-akar persamaan tersebut. Nah, coba ya. Nih, ini. P kali Q sama dengan, kita lihat tadi ya, B-nya berapa? 12 kan, positif 12. 12 itu sama dengan 1 kali 12. Ini juga 12 ya, harus 12. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini harus selalu 12. Oke, 12 ini sama dengan berapa? 6 kali 2, ya kan? Nah, kalau 6 tambah 2 berapa? 8. Negatif 6 kali negatif 2. Negatif sama dengan 12 juga. Oke, negatif 6 tambah negatif 2, negatif 8. Betul sekali. Apalagi ya, selain dari itu kita kan mau cari P tambah Q ini harus sama dengan 7. Kita harus cari mana yang dapat 7, gitu ya. Nah, apalagi yang menghasilkan 12? Perkalian bilangan apa dan apa yang menghasilkan 12? Betul sekali, 3 dan 4. 3 kali 4. 3 kali 4, 12 ya. Oh, ini 3-nya hilang. Tiba-tiba. 3 kali 4 berapa? 12 ya. 3 tambah 4. Wah, 7. Udah ketemu nih guys. Ini nih target kita. Ah, masih ada yang lain tidak ya? Coba. Negatif 3 kali negatif 4. Negatif 3 kali negatif 4 berapa? 12, benar sekali. Tapi kalau dijumlahkan negatif 7, wah, bukan ini yang kita mau. Berarti kita stop sampai di sini ya. Oh, berarti bilangan tersebut adalah 3 dan 4. Gitu ya. Berarti yang memenuhi persyaratan kita untuk pemfaktoran, P itu adalah 3 dan Q itu adalah 4. Maka ubahlah persamaan kuadrat dengan cara memisahkan bagian BX menjadi 2 bagian sesuai dengan hasil di atas. Nah, ini Ibu udah tuliskan, kalian tinggal tambahin titik-titiknya. Sekarang Ibu hapus dulu ya yang ada di situ supaya tidak mengganggu kita. Oke, eraser, oke. Ya. Oke, Ibu hapus dulu, maaf ya. Kamu saya hapus. Sorry. Bye. Oke. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat P-nya berapa tadi? P-nya 3 ya. Berarti 3X, Q-nya adalah 4, jadi 4X. 3 tambah 4 berapa? 7X, sama aja kan? Jadi kalian hanya mengubah persamaan ini ke dalam bentuk yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau 2X kuadrat dan 3X, sekarang kita faktorkan, gitu ya. Keluarkan X-nya, ya. Sehingga tersisa di dalam kurung, itu adalah 2X tambah 3. Kenapa bisa jadi gini? Coba lagi aja, X kali 2X. X kali 2X berapa? 2X kuadrat. X kali 3, 3X ya kan? Gitu. Jadi ini memfaktorkan gitu ya, mengeluarkan faktor yang sama gitu. 4X tambah 6 kita keluarkan 2. Kita sederhanakan keluarkan faktornya 2. Jadi di dalam kurung sisa 2X tambah 2 kali berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 kali berapa yang 6? Oh, 2 kali 3. Gitu ya. Wah, hilang nih. Aduh. Ibu pakai tenaga dalam sih. Oke, ini 3 ya. Jadi 2X. Nah, sekarang kita gunakan, sederhanakan dengan menggunakan sifat distributif. 2X tambah 3 kali berapa ya? Kali X tambah 2. Betul sekali. Sama dengan 0. Kalau 2X tambah 3 kali 2X tambah 2 sama dengan 0. Ini kali ya, dalam kurung. Seluruhnya di dalam kurung dikali dengan semuanya dalam kurung gitu. Jadi itu kemungkinannya 2X tambah 3 yang sama dengan 0 atau X tambah 2 yang sama dengan 0. Gitu ya. Kalau 2X tambah 3 sama dengan 0, maka 2X itu sama dengan negatif 3. Ya kan, pindahkan 3 ke ruas kanan. Atau X sama dengan negatif 3 per 2. Atau ini, lihat ya. X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan negatif 2, gitu ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut X sama dengan negatif 3 per 2 atau X sama dengan negatif 2.
Coba kita coba ya, apakah negatif 2 memenuhi persamaan ini? Coba aja kalau tidak percaya, 2 kali negatif 2 dikuadratkan tambah 7 kali negatif 2 tambah 6 sama dengan 0. Oke? 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4, 8, ya kan? 7 kali negatif 2, negatif 14, tambah 6, sama dengan 0, tidak ya? 8 tambah 6, 14. 14 kurang 14, betul tidak 0? Betul sekali. Ya, sama. Oh, berarti negatif 2 memenuhi. Dengan cara yang sama, kalian coba negatif 3/2. Tentu memenuhi persamaan ini. Kalau memenuhi dengan demikian, negatif 2 dan negatif 3/2 adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Gitu guys caranya. Menggunakan pemfaktoran. Kita sampai pada kesimpulan nih anak-anak. Inilah segmen yang paling anak-anak tunggu, yaitu kesimpulan. Nah ini kudu dicatat ya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum. Jadi A ini bisa diganti dengan apa saja gitu ya. Misalnya negatif 1x kuadrat atau negatif 1/2 gitu ya. Tapi kalian kalau mau menyelesaikannya dalam bentuk pemfaktoran, nah kalian gunakan cara ini gitu ya. AX kuadrat tambah P tambah Q kali X atau tambah P kali Q per A sama dengan 0. Di mana P tambah Q ini adalah B, ya kan? P tambah Q adalah B, P kali Q ini adalah C, ya kan? AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke? Sehingga kita dapat bahwa AX tambah P kali dengan AX tambah Q per dengan A sama dengan 0. Dengan A kali C itu sama dengan P kali Q dan B itu adalah hasil jumlahnya. P tambah Q. Oke, gitu anak-anak. Jadi ini adalah cara yang paling dramatis abis, cara yang paling gampang untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ya, yaitu dengan cara yang pertama yaitu pemfaktoran gitu ya. Kalian hanya perlu memperhatikan A, B dan C. Sekali lagi ibu ulangi, dengan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Perhatikan baik-baik sehingga tidak menyulitkan kamu ya. Oke, kalian harus menentukan dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Kedua bilangan itu masukkan ke dalam bentuk ini, itu akan menjadi akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, gitu ya. Atau penyelesaian yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, gitu ya. Oke, alright, anak-anak kita udah selesai loh. Hanya ini belajar hari ini, cukup simpel kan? Nah, Ibu punya soal nih untuk kalian kerjakan secara mandiri, gitu ya. Ini sudah Ibu attach juga di dalam Google Classroom, silakan kalian perhatikan. Nyatakan persamaan 3x kuadrat tambah 1, kita kerjakan dulu nomor 2 ya, meskipun ini nomor 2, tapi sepertinya lebih baik dikerjakan terlebih dahulu. Nyatakan persamaan 3 kali x kuadrat tambah 1 sama dengan x kali x kurang 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat seperti apa? Lihat slide sebelumnya ya, betul, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 gitu ya. Lalu yang nomor 1 ini ada 3 nomor yang harus kalian selesaikan. Tentukan akar-akar persamaan berikut atau nilai X yang memenuhi ya. 3x kuadrat kurang 12 sama dengan 0. X-nya berapa ya kira-kira ya? Silakan kalian pindah ruas dan operasikan. Yaitu, dan kedua B, X kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0, dan C, negatif 3x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Selesaikan ini secara pribadi. Oke, anak-anak, saya berikan soal tersebut di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom kalian masing-masing dan mengunduh soalnya atau langsung mengerjakannya di sana. Nah, anak-anak, Ibu hanya memberikan pesan bahwa kamu harus melakukan yang terbaik. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan melakukan yang sisanya. Jadi anak-anak, yang harus kita set dalam pemikiran kita atau mindset kita adalah melakukan aja yang terbaik. Tuhan, saya tidak ngerti, saya tidak tahu ini harus bagaimana. Lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa. Nanti Tuhan yang akan menambahkan. Dan kita akan kagum ya bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Misalnya saja di dalam belajar matematika. Itu hal yang sederhana, tapi kita tidak mungkin tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan.
Kita akan melanjutkan pembahasan yang kece ini pada pertemuan selanjutnya, anak-anak. Ibu ingatkan setelah ini kalian kerjakan latihan soal yang tadi, ya kan? Kalian kerjakan latihan soal yang ini. Setelah itu, apa yang kalian lakukan? Setelah ini, yang kalian lakukan adalah silakan kita kembali bergabung di Zoom meeting. Yang mana ID dan passwordnya udah kalian tahu bersama, kalian boleh bergabung setelah ini. Jadi, satu sesi ini kalian gunakan untuk nonton video pembelajaran. Sesi yang berikut, silakan kita gabung di Zoom meeting ya. Ibu tunggu kalian di sesi kedua dari pembelajaran kita hari ini. Oke? Sampai ketemu di Zoom meeting anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.